Ketika saya duduk di tempat tersebut, dia mengatakan kepada saya, Habib, saya mau Habib bercerita tentang agama Islam. Maka saya ceritakan tentang agama Islam kepada yang hadir. Lalu sebagian lagi mengatakan, ya Habib, kalau kami tahu agama Islam seperti apa yang Habib telah gambarkan, mungkin semenjak lama kami sudah masuk Islam. Saya katakan, memangnya kalian bukan Islam? Dia katakan, saya bukan Islam. Saya bilang kepada jenderal, wahai jenderal, berarti yang hadir di majelis kita ini banyak bukan orang Islam. Dia tertawa. Dia katakan, Habib, memang saya tipu kamu. Yang hadir ini 70% bukan orang Islam. Habib Abdul Qadir ini ulama besar, tinggalnya di Jeddah di Saudi Arabia. Dengarkan kisah ini, kisah menarik, kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama di dalam berdakwah di jalan Allah. Banyak darah di pintu tersebut. Lalu menangis guru saya, mengatakan, Habib, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau saya buka dari awal, Sahibul Bait yang tadinya senang menjamu saya, akhirnya merasa sedih karena telah menyakiti diri saya. Maka sengaja saya ajarkan rahmah kepada murid-murid saya, bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap 2 hari kalian berkumpul di tempat ini, atau sebagian sahabat ada yang baru datang, pulang daripada acara ini membawa ilmu, setidaknya satu ilmu, satu poin yang paling penting kalian bawa ke rumah, menjadikan perubahan bagi diri kalian. Untuk apa kita mengadakan acara-acara seperti ini kalau kalian tidak mendapatkan manfaat? Oleh karena itu, setidaknya ada satu hasil, satu poin yang kalian bawa ke rumah kalian dari para guru-guru mulia yang sudah berbicara. Itu kalau ngundang satu saja susahnya luar biasa. Ini dikumpulkan semuanya di Semarang. Kerugian bagi kita kalau kita tidak mengambil ilmunya. Kalau kita cuma asyik-asyikkan saja, kumpul sana kumpul sini, tidak. Kita ambil ilmu mereka. Wah, saya dapat poin penting dari ustadz ini. Wah, saya dapat poin penting dari Habib ini. Saya akan bawa pulang ke rumah saya, berubah keadaan saya, keadaan keluarga saya. Oleh karena itu, hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan kepada kalian, ketika cinta sudah bersama kalian, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka yang kalian akan rasakan adalah keindahan di dalam beribadah. Anak kecil saja kalau kita ajarkan, nah, kamu kalau masuk waktu maghrib kamu harus sholat, masuk waktu isya kamu harus sholat, maka dia sholat. Karena apa? Karena perintah orang tuanya. Kalau orang tuanya sedang lalai, dia tidak sholat. Atau dia sedang asyik dengan gamenya. Misalnya dia sedang asyik dengan gamenya, dia bilang, bapak, nah sholat nak, iya mah. Dia kunci pintunya, pura-pura wudhu, dia pura-pura sholat. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah karena apa? Karena perintah, bukan karena cinta. Tapi kalau anak kecil, dari semenjak kecil kita ajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mau ibu bapaknya jungkel balik, mau ngapain terserah. Karena anak tahu ini adalah amaliyah yang disukai oleh Allah, ini adalah amaliyah yang disukai oleh Rasulullah, maka dia akan melakukan, mau diketahui bapaknya, ibunya, sebodoh amat. Makanya para sahabat Nabi, para tabi'in diajarkan bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan itu yang saya ingin tekankan kepada kalian. Pulang dari tempat ini membawa cinta, cinta kepada sesama. Kalau di dalam ajaran agama Islam kepada non-muslim pun, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kita harus mengajarkan kebaikan kepada mereka. Apalagi kepada orang yang beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu amaliyah yang mana yang membuat kita mendapatkan pahala. Saya pernah loh, di Kalimantan Timur, ada beberapa orang datang kepada saya, bilang, Habib, saya buat kajian di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Datang salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saya, Habib, saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun masuk Islam. 2 atau 3 tahun masuk Islam. Saya tanya, alhamdulillah, kamu sudah menjadi mu'allaf dan kebahagiaan bagi saya. Apa penyebab kamu masuk Islam? Apa jawabannya? Saya pernah melihat instastory Habib di Instagram. Itu yang membuat hati saya berubah, ingin mengenal kepada Allah. Saya bilang, saya saja lupa apa yang saya dakwahkan, saya lupa apa yang saya tulis, tapi bisa merubah seseorang.
Karena kita tidak pernah tahu amalia apa yang kita apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang. Pernah di Pangkal Pinang di daerah Sumatera, saya diundang di salah satu majelis. Keluar dari majelis tersebut, sebelum saya pulang, saya diajak ke tempat oleh-oleh. Saya belanja ini, belanja itu. Ketika saya sedikit haus, saya bilang sama salah satu murid saya mau minum. Saya diberikan air minum, lalu saya duduk. Saya minum sebagaimana sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesuatu aneh yang terjadi. Salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut, di kedai tersebut mendekati saya. Dia keturunan Cina. Dia bilang, kamu kok asik banget pak. Kalau minum kamu duduk, kalau berbicara kamu tersenyum, kalau nawar seadanya, kalau begini, dia puji-puji. Terus saya bilang, kamu orang mana? Saya orang asli sini, keturunan Tionghoa begini-begini. Oh kalau saya orang Islam, ngomong biasa saja. Tiba-tiba sebelum saya pulang, saya sudah berada di mobil. Saya berhenti, saya panggil lagi dia. Sepertinya kamu tertarik dengan agama Islam. Dia katakan, iya pak. Ya sudah, kamu syahadat sekarang, kamu mau? Iya saya mau. Kemudian dia syahadat. Dia bersyahadat. Dan dia mengesahkan Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kepada sesuatu yang saya lakukan, yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya. Atau sesuatu yang biasa, kita anggap biasa. Update. Walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3 ya. Tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan. Hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga. Sebarkan cinta kemana-mana. Umat sudah capek dengan perpisahan, perpecah belahan. Ada sebagian komunitas mungkin mau membaca sejarah Nabi, membaca maulid, oke, betulkan saja. Ada sebagian lagi yang tidak mau baca, ya sudah urusan kalian tidak mau membaca. Jangan salahkan sudah. Kita sudah capek menyalahkan satu sama lain. Yang salah itu yang menyalahkan orang lain, itu yang salah. Kalau ada orang yang sholat di masjid ini pakai kunut, di masjid yang satu lagi nggak pakai kunut. Yang pakai kunut nyalahin yang nggak pakai kunut. Yang nggak pakai kunut nyalahin yang pakai kunut. Padahal dia sholat subuh juga enggak. Betul atau tidak? Kita ributnya di situ. Makanya saya mau ceritakan kepada kalian satu kisah. Ketika saya berada di Thailand, saya berjumpa dengan seorang jenderal di sana. Dia mengadakan kajian bersama tentara-tentara. Lalu ketika saya duduk di tempat tersebut, dia mengatakan kepada saya, Habib, saya mau Habib bercerita tentang agama Islam. Maka saya ceritakan tentang agama Islam kepada yang hadir. Setelah saya ucapkan, saya kisahkan, saya bacakan daripada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang datang daripada Allah. Sebagian di antara mereka tertarik dengan agama Islam. Lalu sebagian lagi mengatakan, ya Habib, kalau kami tahu agama Islam seperti apa yang Habib telah gambarkan, mungkin semenjak lama kami sudah masuk Islam. Saya katakan, memangnya kalian bukan Islam? Dia katakan, saya bukan Islam. Saya bilang kepada jenderal, wahai jenderal, berarti yang hadir di majelis kita ini banyak bukan orang Islam. Dia tertawa. Dia katakan, Habib, memang saya tipu kamu. Yang hadir ini 70% bukan orang Islam. Kemudian saya katakan, kalau kalian tertarik kepada agama Islam, kenapa kalian tidak masuk Islam? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, saya ini sengaja tidak mau masuk Islam karena saya takut agama Islam seperti yang ada di Indonesia. Loh, saya katakan, kenapa kamu takut dengan agama Islam yang ada di Indonesia? Ketika itu mereka mengira saya dari Malaysia, karena waktu itu saya memang lebih aktif di Malaysia. Dan bahasa saya juga bahasa Upin Ipin pada masa itu. Boleh ke? Kak Ros, boleh tak? 5 tahun ke belakang atau 3-4 tahun ke belakang memang saya lebih banyak di Malaysia. Mereka mengira saya orang Malaysia, padahal paspor saya paspor Indonesia. Maka mereka mengatakan, Habib, saya tidak mau masuk Islam karena saya takut seperti agama yang ada di Indonesia. Memangnya kenapa Indonesia? Saya katakan, Indonesia itu satu kecamatan, satu masjid baca maulid, masjid lain gak baca maulid, ribut. Betul atau tidak?
Satu kampung, satu masjid sholat subuh pakai kunut, yang sebelahnya lagi nggak pakai kunut, ribut. Satu desa, yang satu masjid baca tahlil, masjid yang lain nggak baca tahlil, berantem, cekcok, bermusuhan. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, formasi sholat tarawih beda-beda nih. Ada yang 4-4-3 ya. Ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang sholatnya 20 rakaat, ada yang sholatnya 36 rakaat. Wah, itu kalau sesama orang Islam saja ribut, apalagi kami yang bukan orang Islam. Kami takut masuk Islam. Maka saya bahagia ketika mendengar ada sebagian orang yang mau mengenal kepada Islam. Tapi di dalam hati kecil saya juga saya bersedih. Kenapa negara saya dicontohnya yang tidak baiknya saja? Maka ketika banyak daripada hamba Allah yang berkumpul di Jakarta, ketika itu sampai berjuta-juta orang, saya bahagia. Kenapa? Karena pada saat itu agama Islam ditunjukkan, agama Islam yang bersatu. Agama Islam dilihat oleh masyarakat luar bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bersatu. Oleh karena itu, persatuan tidak akan pernah digapai kalau tidak ada cinta. Betul atau tidak? Balik-baliknya lagi kepada cinta. Begitulah para ulama, mereka mencontoh Rasulullah SAW di dalam berdakwah penuh dengan cinta. Saya punya guru bercerita bahwa suatu saat dia pernah ikut kepada gurunya. Gurunya bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Namanya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir ini ulama besar, tinggalnya di Jeddah di Saudi Arabia. Suatu waktu beliau berdakwah di satu tempat bersama guru saya tersebut. Guru saya duduk di belakang, Habib Abdul Qadir duduk di depan. Diundang makan di satu tempat. Orang yang muhibbin, pecinta kepada ulama, mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Maka Al-Habib Abdul Qadir menerima undangan tersebut. Dengarkan kisah ini, kisah menarik. Kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad diundang ke tempat tersebut, beliau datang menerima undangan tersebut. Beliau tidak pilih-pilih, yang ini orang kaya, yang ini orang miskin, yang ini orangnya beruang, yang ini tidak beruang, ya. Nggak lihat-lihat, yang ini beruang atau bukan beruang, nggak dilihat. Maka beliau datang. Beliau menghampiri rumah tersebut, dibukakan oleh sahibul bait. Beliau turun, beliau makan, beliau memberikan tausiah di tempat tersebut, membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Selepas makan siang tersebut, beliau pun izin pulang. Habib Abdul Qadir izin pulang. Guru saya ikut di belakang, pegangkan tasnya Habib Abdul Qadir. Maka setelah pulang, Habib Abdul Qadir diantar ke mobilnya. Guru saya lebih dahulu duduk di belakang bersama salah satu temannya dan supir. Di depan Al-Habib Abdul Qadir, sebelum beliau duduk, sebagaimana biasa tuan rumah memuliakan tamu, beliau bukakan pintu mobilnya. Habib Abdul Qadir masuk, lalu ditutup oleh sahibul bait. Ditutup. Habib Abdul Qadir berterima kasih, terima kasih banyak sudah mengundang kami, sudah mengajak kami makan. Kata sahibul bait, alhamdulillah Habib. Menangis. Salah satu daripada keturunan Rasulullah bisa masuk ke rumahnya. Menangis. Salah seorang daripada ulama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diundang di rumahnya. Maka terima kasih Habib sudah bisa datang ke tempat kami. Saya bahagia mendapatkan ilmu langsung dari cucunya Rasulullah, dari penerus perjuangan Rasulullah. Maka Habib Abdul Qadir mengucapkan salam lalu berjalan. Setelah beberapa kilo, guru saya bercerita, setelah beberapa kilo dari perjalanan tersebut, Habib Abdul Qadir bertanya kepada guru saya, wahai Ali, kira-kira kalau kita berhenti di sini, sahibul bait masih ngelihat apa enggak? Kata guru saya tadi, enggak wahai Habib, ini sudah berapa kilo kita berjalan. Ya sudah, sekarang kamu turun dari mobil, bukakan lagi pintunya. Kemudian berhenti di pinggir jalan, bingung. Guru saya bingung. Lalu dia turun dari tempat tersebut. Lalu dibukakan pintu, ternyata salah satu daripada jari Habib Abdul Qadir terjepit di pintu mobil. Banyak darah di pintu tersebut. Lalu menangis guru saya, mengatakan, Habib, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau tangan kamu terjepit, apa jawaban indah dari seorang pecinta di dalam berdakwah?
Dia katakan, kalau saya buka dari awal, Sahibul Bait yang tadinya senang menjamu saya, akhirnya merasa sedih karena telah menyakiti diri saya. Maka sengaja saya ajarkan rahmah kepada murid-murid saya, bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam seperti itu. Dibukakan pintunya, ternyata tangannya semuanya berdarah. Beliau tidak mau orang yang tadinya sudah berbahagia tiba-tiba rusak moodnya gara-gara kelakuan yang dia buat. Maka Habib Abdul Qadir mengajarkan rahmah kepada umat di dalam berdakwah. Begitulah para salafus saleh. Mereka tidak mau mencaci, tidak mau menghina, karena ajaran Islam adalah ajaran salaf.